Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seiman, seagama, sebangsa, setanah air dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang barangkali ada kaitannya dengan wabah COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini belum selesai. Satu ayat yaitu surat Yunus ayat 13 yang insya Allah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minun kadzalika najzil qaumil mujrimin. Terjemahan bebasnya kurang lebih atau kira-kira, Allah benar-benar telah menghancurkan, meluluh lantahkan, merepotkan suatu kaum atau bangsa sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia zalim. Wa ja'adahum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minun. Padahal Allah telah mengirim rasul-rasulnya dan telah memberikan keterangan yang jelas dan benar. Wa ma kanu liyu'minun, mereka semua tetap tidak mau beriman. Kadzalika najzil qaumil mujrimin. Begitulah Allah menghukum kepada kaum yang melakukan dosa besar. Asbabun nuzul ayat ini kalau tidak salah berkaitan dengan orang kafir Mekah waktu itu. Karena orang-orang kafir Mekah begitu dolimnya dalam perilaku sehari-hari. Mereka dikasih keterangan, informasi, berita tentang keesaan Allah, tidak mau beriman. Dan mereka orang-orang kafir Mekah saat itu banyak melakukan dosa besar. Karena perbuatan masyarakat Mekah, orang-orang kafir saat itu yang penuh dengan kedoliman, tidak mau beriman dan melakukan dosa besar, maka diberi informasi oleh Allah bahwa Allah pernah menghancurkan, meluluh lantahkan suatu kaum karena melakukan tiga hal itu. Saudaraku, sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah, ayat ini menjadi renungan kita bersama bahwa surat Yunus ayat 13 ini ada dua makna yang bisa kita jadikan renungan dalam suasana wabah COVID-19 ini atau wabah Corona. Yang pertama, dalam surat Yunus ayat 13 itu secara eksplisit menyebut kata Corona. Tetapi dalam ayat itu artinya Corona itu berarti kaum atau umat atau bangsa. Apakah COVID yang sekarang berkembang di seluruh dunia tidak pandang bulu bisa terkena? Apakah ada kaitannya dengan ayat itu atau tidak? Tetapi yang jelas surat Yunus ayat 13 itu secara eksplisit, secara jelas ada kata-kata Corona. Yang pertama. Yang kedua, yang lebih menarik lagi, kata Corona ini diikuti dengan tiga kata yang menggambarkan perilaku suatu kaum, suatu bangsa. Tiga kata itu maknanya sama, tetapi dalam kata yang berbeda dan sama-sama tidak menyenangkan. Kata pertama yang mengikuti kata Corona adalah lamma dzalamu. Ketika suatu bangsa itu melakukan kedoliman. Dolim arti dasarnya adalah
menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya orang yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, orang yang berkata, bersikap, mengambil kebijakan tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, itu adalah zalim. Yang kedua, yang mengikuti kata corona adalah wa ma kanu liyu'minu. Satu bangsa yang tidak mau beriman, diberi keterangan, diberi penjelasan dengan cara yang jelas dan benar, masih tidak mau beriman. Yang ketiga, yang terakhir adalah suatu kaum yang melakukan dosa besar. Tiga kata ini, corona ini berkaitan dengan kezaliman, berkaitan dengan kaum yang tidak mau beriman, dan yang ketiga adalah kaum yang suka melakukan dosa besar. Saudaraku semua, renungan yang perlu kita perdalam pada saat ini adalah semoga wabah COVID Corona yang sekarang mewabah di seluruh dunia, setiap orang bisa kena, mulai dari pejabat rakyat jelata, petani, nelayan, kaya, miskin, ilmuwan, dan pengangguran. Semua punya potensi bisa terkena wabah yang bernama corona itu. Nah, mudah-mudahan wabah yang ada di dunia ini bukan karena kezaliman kita semua, bukan karena kezaliman sebuah bangsa, bukan karena tidak berimannya suatu bangsa, dan bukan karena dosa besarnya suatu bangsa. Maka dari itu, dalam kesempatan ini terkait dengan surat Yunus ayat 13 ini, maka mari kita introspeksi, mawas diri terhadap semua dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita ini. Mari mulai sekarang dari dalam diri kita, ibda binafsik, mari kita hilangkan kezaliman terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, orang lain, dan masyarakat. Mari kita bertekad untuk menghilangkan kezaliman yang ada dalam diri kita semua. Yang kedua, mari kita menyadari, mari kita perkuat, tingkatkan kualitas keimanan kita dengan berkata yang baik, dengan bersikap yang baik, dan berperilaku yang baik. Karena keimanan itu harus ditunjukkan dengan perkataan, sikap, dan perilaku. Dan yang ketiga, mari mulai sekarang kita bertekad membangun komitmen untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Mulai dosa apapun, dosa yang lewat ucapan, dosa yang lewat tulisan, dosa yang lewat penglihatan, dan dosa yang lewat dengan perilaku. Mari kita introspeksi, mari kita perbaiki amal baik kita tingkatkan amal baik kita. Semoga dengan amal baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa-doa kita, sehingga wabah COVID Corona bisa segera berakhir. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.